Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang stage yang ketiga dari Duval, yaitu Family with Preschool. Nah, Family with Preschool ini tadi adalah tahapan ketiga dari Duval. Tahapan ini terjadi ketika anak pertama itu berusia 2,5 tahun sampai dengan usianya nanti 6 tahun. Biasanya pada usia ini anak yang kedua lahir, mungkin juga anak yang ketiga juga lahir. Nah, tugas utama dari orang tua pada fase ini adalah untuk memastikan perkembangan optimal anaknya. Usia orang tuanya tentunya beragam ya. Kalau mengikuti dari Duval ya kemungkinan sekitar di usia 27 atau 28. Nah, kita lihat dulu dari perkembangan anaknya. Perkembangan anak itu kalau kita lihat berdasarkan yang sederhana gitu ya. Jadi perkembangan itu ada 3 aspek, yaitu fisik motorik, kognitif, dan sosio-emosional. Nah, gimana fisik motorik usia prasekolah? Tentunya harus diketahui orang tua. Kemudian kognitif, secara kognitif seperti apa ya? Kalau dari PIASE tentunya usia ini adalah berada pada tahapan praoperasional. Sedangkan pada aspek sosioemosionalnya, menurut Erikson, ini anak berada pada tahapan inisiatif versus will. Ini tugas perkembangan dari anak prasekolah. Pertama adalah dia sudah mulai tahu bagaimana rutinitas kesehariannya, yaitu rutinitas itu antara kapan dia istirahat, kapan dia beraktivitas, kapan dia bangun tidur, kapan dia belajar, bermain, makan, dan lain-lain. Tugas yang kedua adalah dia menguasai kebiasaan makan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah menguasai toilet training. Ya, usia 2 tahun ke atas itu menurut Freud juga adalah waktunya toilet training. Kemudian terjadi tugas perkembangan yang keempat adalah perkembangan kemampuan fisik yang sesuai dengan usianya, seperti mulai mahir berlari, keseimbangan, motorik-motorik halus, seperti itu. Kemudian bisa berpartisipasi dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah menguasai impulsnya. Menguasai impuls itu kalau dalam menurut Freud itu artinya dia menguasai apa yang menjadi impulsnya atau keinginannya. Walaupun pada awal-awal di usia ini ya, usia prasekolah ini tentu dia belum bisa menguasai impulsnya, tapi diharapkan di akhir usianya, maksudnya di akhir 5-6 tahun dia udah bisa menguasai impulsnya. Yang belum bisa menguasai impulsnya itu biasanya ditampilkan dalam tingkah laku tantrum biasanya. Kemudian mulai mengembangkan ekspresi emosinya, kemampuan menyampaikan ekspresinya. Jadi sudah tahu tentang ekspresi emosi, oh ini orang tuanya sedang senang, sedih, dia juga bisa mengkomunikasikan emosinya. Kemudian belajar berkomunikasi secara efektif. Kemudian tugas perkembangan selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan untuk
menghindari hal-hal yang berbahaya. Jadi sudah mulai tahu anak usia ini. Mungkin Anda pernah lihat gitu ya, ponakan atau anak sendiri yang ketika melihat pisau atau gunting kemudian malah menunjukkan kalau gunting itu harus disingkirkan misalnya karena terbiasa oleh orang tuanya. Kemudian belajar menjadi anak yang mandiri, yang berinisiatif, biasanya berinisiatif. Kemudian ini merupakan tugas perkembangannya ini yang terakhir adalah merupakan fondasi untuk memahami apa itu arti dari kehidupan. Tadi itu adalah tugas perkembangan dari anak usia prasekolah. Nah, apa tugas dari keluarganya? Tugas keluarganya yang utama adalah tentu memberikan supply, memberikan memberikan kesempatan, memberikan fasilitasi, ya, memberikan ruang, fasilitasi, peralatan untuk anaknya, ya, untuk keluarga yang mulai expanding ini, yang mulai bertambah ini. Kemudian mungkin akan ditemukan biaya-biaya yang tak terduga dengan adanya anak usia prasekolah ini, ya. Mungkin dia harus sekolah atau mungkin dia harus misalnya harus beli mainan, beli susu atau beli apa, dan itu biayanya semestinya harus bisa dipenuhi oleh keluarga ini. Kemudian selanjutnya adalah berperan secara matang di dalam keluarga. Selanjutnya adalah mempertahankan komunikasi yang akrab di keluarga, akrab dengan ayah ibu, akrab dengan anak prasekolah ini juga. Kemudian juga untuk planning, ya, merencanakan anak selanjutnya. Kemudian tetap berrelasi dengan orang-orang di sekitarnya seperti tetangga atau keluarga-keluarga jauh seperti itu. Kemudian juga mulai memikirkan tentang sumber-sumber daya di luar dari keluarga. Artinya memang di usia ini misalnya, ya, sumber daya ini apa maksudnya? Misalnya dia main ke tetangga. Jadi pengasuhan itu kan kalau child bearing itu, ya, pengasuhan akan lebih banyak di rumah. Tetapi ketika preschool, usia prasekolah, mungkin dia udah mulai bermain gitu. Jadi sehingga juga dia mulai bersosialisasi di luar rumahnya. Dan yang terakhir adalah motivasi anggota keluarga. Jadi saling memotivasi di antara anggota keluarganya. Nah, tentu ada permasalahan dalam ini, ya, dalam tahapan ini. Bagaimana kalau orang tuanya tunggal, orang tuanya cuma satu, berpisah orang tuanya. Kemudian belum lagi sekarang ini pengaruh media sosial, pengaruh TV, apalagi sekarang COVID-19 ini mengharuskan kita untuk sekolah di rumah, kerja di rumah, seperti itu. Bagaimana dengan hubungan suami istri? Kalau dia punya adik, kemudian apakah nanti terjadi sibling rivalry? Nah, ini juga adalah isu-isu yang bisa kita bahas nanti di sesi tanya-jawab. Ya, demikian untuk materi tentang family with preschool children. Selanjutnya kita bisa bahas di sesi tanya-jawab atau sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.